pagi, Mbak Wati. Selamat pagi. Selamat pagi, teman-teman mahasiswa semuanya. Pagi kakak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Iya, senang sekali kita bisa berkumpul lagi ya di kelas ketiga Arkenas Mengajar, belajar bersama Arkenas hari ini. Jadi teman-teman udah banyak bergabung, terima kasih untuk yang sudah bergabung, dan untuk yang baru datang silahkan langsung bergabung saja. Untuk yang belum kenal, perkenalkan, nama saya Mega, saya peneliti di Puslit Arkenas, yaitu khususnya di bidang prasejarah, yang hari ini akan memandu program Arkenas Mengajar, belajar bersama Arkenas. Nah, seperti yang teman-teman sudah ketahui, karena ini sudah kelas ketiga kita, tapi tetap saya akan menyampaikan kembali bahwa Pusat Penelitian Arkeologi Nasional memiliki tugas dan fungsi melakukan penelitian dalam bidang arkeologi. Salah satunya, tanggung jawab peneliti adalah menyebarluaskan informasi mengenai hasil penelitiannya kepada masyarakat. Nah, program Arkenas Mengajar ini merupakan salah satu bentuk penerapan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkenaan dengan Merdeka Belajar, yakni menjadikan hasil penelitian sebagai sumber pembelajaran. Melalui program Arkenas Mengajar ini, mahasiswa diharapkan dapat memperoleh pengajaran dari referensi lain di luar institusi formal pendidikan, misalnya dari hasil penelitian di lapangan. Sasaran utama dari program ini adalah mahasiswa di seluruh Indonesia yang memiliki jurusan arkeologi dan atau jurusan lain yang terkait dengan humaniora. Jadi, output yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya pemahaman mahasiswa terkait perkembangan ilmu arkeologi di Indonesia. Mahasiswa dapat mendapatkan pengetahuan yang real dari kegiatan arkeologi di lapangan, dapat membangun ide penelitian, dan memecahkan permasalahan ilmiah dalam riset. Oke, sebelum masuk ke acara utama, seperti biasa saya akan membacakan beberapa peraturan yang harus teman-teman peserta wajib ikuti. Silakan tolong di-share. Oke, jadi yang pertama, peserta wajib menuliskan tampilan nama dengan format nama _jurusan_universitas. Jadi untuk teman-teman yang belum mengubah nama sesuai dengan format yang ditentukan, saya persilakan untuk mengubah tampilan namanya terlebih dahulu. Kemudian, peserta wajib mematikan mikrofon selama paparan berlangsung. Mikrofon hanya dinyalakan ketika peserta akan bertanya. Jadi nanti ketika peserta bertanya akan dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya secara langsung. Namun, peserta yang akan mengajukan pertanyaan diharuskan menulis terlebih dahulu di kolom chat dengan format nama _jurusan_universitas. Urutan penanya didasarkan pada urutan yang terdapat pada kolom chat. Selanjutnya, kolom chat hanya digunakan untuk hal yang berkaitan dengan pembelajaran. Kemudian, peserta wajib mengisi daftar hadir yang dibagikan ketika sesi diskusi dengan toleransi keterlambatan sampai dengan 2 jam setelah acara selesai. Peserta diharapkan menjawab kuis yang dibagikan oleh panitia. Peserta dengan jawaban yang tepat akan memperoleh buku dan jurnal terbitan dari Puslit Arkenas. Jadi nanti akan ada kuis yang akan dibagikan melalui link. Diharapkan teman-teman peserta dapat membaca dan menjawab kuis karena akan ada hadiah untuk yang dapat menjawab dengan paling tepat. Kemudian materi pembelajaran dapat diunduh melalui link yang akan dibagikan nanti oleh teman-teman panitia. Oke, terima kasih. Nah, materi hari ini dengan tema situs pemukiman Majapahit di Trowulan akan dibawakan oleh Mbak Yusmaini Eryawati M. Hum, yang akrab kita panggil Mbak Wati. Saat ini beliau bertugas sebagai peneliti madya, khususnya di bidang arkeologi sejarah Hindu-Buddha. Arkeologi klasik ya ini. Iya. Nah, pendidikan terakhir beliau yaitu S2 Arkeologi di Universitas Indonesia. Jadi beberapa penelitian yang pernah beliau lakukan, yang pertama yaitu pada tahun 2006 sampai 2009 menjadi ketua tim penelitian di situs Kota Majapahit di Trowulan.
tahun 2017 sampai 2019 mengikuti penelitian Balai Arkeologi Sumatera Selatan di situs Bumi Ayu, Sumatera Selatan. Tahun 2018 sampai 2019 mengikuti penelitian Balai Arkeologi Sumatera Selatan di situs Muara Jambi. Kemudian menganalisis keramik hasil penelitian Balai Arkeologi Sumatera Selatan dan Balai Arkeologi Sulawesi Utara. Dan beberapa publikasi yang pernah beliau terbitkan antara lain yaitu karya tulis berjudul Bangunan Air di Bekas Kota Kuno, situs Trowulan Mojokerto, Jawa Timur, yang diterbitkan pada kumpulan makalah pada PIA ke-10, Jogja, pada tahun 2005. Selanjutnya, ada karya tulis berjudul Sektor Sentonorejo, situs Trowulan bagian dari areal komplek keraton di Kerajaan Majapahit, yang diterbitkan dalam kumpulan makalah pada Pertemuan Ilmiah Arkeologi ke-11 Solo pada tahun 2008. Selanjutnya, menerbitkan buku yang berjudul Keramik Vietnam di situs Kota Kuno Majapahit Trowulan pada tahun 2015 yang diterbitkan oleh Universitas Kebangsaan Malaysia. Jadi, jelas sekali di sini dapat kita ketahui bahwa selain merupakan seorang arkeolog peneliti yang ahli mengenai Majapahit dan situs Trowulan, jadi Mbak Wati ini juga merupakan ahli di bidang analisis keramik ya Mbak ya. Nah, jadi ini hanya paparan singkat mengenai riwayat penelitian dan publikasi Mbak Wati. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman nanti dapat melihat pada materi yang akan dibagikan seperti biasa. Untuk teman-teman yang terkait dengan kajian yang dilakukan oleh Mbak Wati dapat mengakses karya dan hasil penelitian beliau seperti yang tertulis pada laman yang akan di-share nanti. Oke, jadi begitu perkenalan untuk narasumber pemateri kita pada hari ini. Langsung saja kita ke acara yang utama. Saya persilakan kepada Mbak Wati untuk memulai materinya. Dan untuk teman-teman mahasiswa, mari kita menyimak bersama-sama. Silakan Mbak Wati. Oke. Terima kasih Mbak Mega. Udah masuk ya belum ya? Sudah Mbak. Ya, terima kasih Mbak Mega. Juga adik-adik semuanya, salam kenal. Di sini saya akan mencoba membagikan sebenarnya sharing pengetahuan aja, apa yang pernah kami Puslit Arkenas lakukan di situs Trowulan. Nah, jadi ini mungkin lebih banyak kepada slide ya. Sekarang saya sengaja mengambil judul situs pemukiman Majapahit di Trowulan. Ya, next. Ya, next ya. Nah, jadi siapa yang belum kenal, belum tahu itu apa situs kuno Majapahit di Trowulan itu, tadi ada beberapa yang saya baca sudah pernah ke sana. Jadi situs Kota Majapahit Trowulan saat ini masuk dalam wilayah Kecamatan Trowulan dan Kecamatan Soko di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, terletak di sekitar Delta Kalibrantas, lebih kurang 10 km dari ibu kota Kabupaten Mojokerto, ke arah tenggara. Ke arah tenggara barat daya kota Surabaya. Jadi secara geografis terletak di antara dua garis lintang, itu bisa dibaca di sana. Berdasarkan sebaran tinggalan-tinggalan arkeologis, diperkirakan bahwa luas situs kota Majapahit itu sekitar 10 kali 10 km persegi, meliputi beberapa desa dan kecamatan di wilayah Kabupaten Mojokerto. Nah, ini banyak sebenarnya perkiraan batasan-batasan dari situs Trowulan. Tapi ada pula ya, misalnya ada juga yang memperkirakan bahwa luas situs Trowulan itu 9 kali 11 km persegi. Ya, next. Ya, ini kira-kira petanya. Trowulan itu ada di wilayah Mojokerto yang ada tanda panah. Ya, lanjut. Nah, ini peta kawasan situs Trowulan yang diambil dari satelit. Jadi kalau dilihat yang segi 4 hitam itu, kalau sudah pernah ke Trowulan yang disebut Segaran, itulah Segaran. Jadi itu hanya satu titik, sebenarnya banyak titik di sebesar itu ya, 10 kali 10 km persegi atau 9 kali 10 km persegi kawasan situs Trowulan. Ya, lanjut. Nah, ini merupakan riwayat penelitian. Jadi mulai dari Belanda tahun 1815, Wardenar pernah membuat peta yang diperintahkan oleh Raffles.
penelitiannya Stutterheim, penelitiannya yang terkenal juga Mecklenpont yang 19 tahun 1924 sampai 1926. Dan ini juga salah satu contoh juga riwayat penelitiannya dari mungkin yang dari UI kenal ya, Mbak Karina Arifin yang membuat skripsi tentang waduk-waduk di Kanal Trawulan, ya. Nah, ini tadi yang peta yang dibuat Wardenar 1815 yang diperintahkan oleh Raffles. Nah, di situ masih kelihatan segi 4 yang di tengah-tengah itu segaran. Jadi segaran masih terlihat. Lanjut. Nah, ini kegiatan arkeologi yang pernah dilakukan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional di situs Trawulan. Jadi sebenarnya itu Puslit Arkenas itu udah dari 1976 hingga tahun 1990 dan sempat terhenti dan dilanjutkan kembali mulai tahun 2000-an. Hingga penelitian pada tahun 2019 dengan begitu intensifnya. Data yang diperoleh mengenai adanya sisa-sisa sebuah kota kuno masa Majapahit di wilayah Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Pada penelitian 2006 sampai 2013, kebetulan saya mulai masuk sebagai ketua tim, tadi sudah disebutkan oleh Mbak Mega. Saya mulai dipercaya untuk penelitian di Trawulan itu mulai tahun 2006 hingga 2019. Nah, penelitian tahun 2006 sampai 2013 telah berhasil didata ulang, ditemukan kembali serta temuan baru sejumlah 50-an titik situs mengandung struktur bangunan, sisa tembok, candi, petirtaan dan sebagainya. Jadi kalau misalnya istilah titik di sini, segaran itu satu titik, sedangkan yang kita kumpulkan dari hasil penelitian kita tuh udah hampir 50-an titik tersebar di seluruh kawasan situs Trawulan. Ya. Penelitian ini yang tadi saya katakan, penelitian tahun 2000-an yang dimulai dengan 2006. Saya mulai pertama kali ditugaskan sebagai ketua tim untuk di sana. Jadi karena melanjutkan, jadi masih cek and recheck seluruh tinggalan yang ada di situs Trawulan. Baik yang situs yang lama, situs yang baru ditemukan, situs yang telah hilang, dan itu tekniknya masih survei secara makro. Ya. Lanjut. Nah, inilah kira-kira titik-titik yang kami temukan kembali, ada yang baru, ada yang memang sudah ada. Yang tadi sekitar 50 titik, di situ ada segaran 2, ada Candi Menakjinggo. Kami bagi kelompok A, B, C, D itu berdasarkan aksesibilitas dan kedekatan wilayah. Jadi kami mengelompokkan itu karena dia terdekat, itu kami masukkan kelompok situ. Kelompok A itu terdiri dari Segara, Makam Menakjinggo dan sebagainya. Kelompok B itu Gapura, Bajaratu dan Candi Tikus. Kelompok C itu paling banyak, di situ ada Sentono Rejo. Sentono Rejo itu di situ ada Lantai Segi 6, ada Sumur Upas dan sebagainya. Juga Makam Troloyo masuk kepada kelompok C. Dan selanjutnya makam D, kelompok D, E segala macam sampai hampir 50-an titik di situs kawasan Trawulan. Lanjut. Nah, dari titik-titik itu saya mencoba untuk membaginya. Ada peninggalan bangunan-bangunan keagamaan, ada peninggalan sisa-sisa bangunan tempat tinggal, ada juga peninggalan sisa-sisa bangunan rekayasa keairan. Jadi untuk sementara itu hanya pembagian umum saja, ya. Nah, ini yang masuk ke dalam kelompok peninggalan bangunan-bangunan keagamaan. Di situ ada Bajang Ratu, ada Candi Menakjinggo, ada Candi Brahu, Tikus, Petitan Tikus, Beringin Lawang, Lebak Jabung dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini yang dibilang peninggalan sisa-sisa bangunan tempat tinggal. Ini di situs Segaran. Itu ada sekarang yang sering dikenal dengan PIM. Di situ ada sisa-sisa bekas bangunan rumah, ada bekas sumur, ada segala macamnya. Nah, ini saya masukkan kategorikan ke dalam sisa-sisa bangunan tempat tinggal. Ya. Nah, ini peninggalan sisa-sisa bangunan rekayasa keairan. Di situ ada bekas saluran, ada segaran, ada kumpulan di sebelah kiri paling bawah itu kumpulan sumur itu di situ ada sekitar 42 sumur terkumpul di sana. Sebelah kanan saluran air. Ini masuk dan ini banyak kita temukan di Trawulan. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, tahun 2007 sampai 2013 dari sekian yang kami temukan itu, kami menentukan area
penelitian, yaitu di daerah Sentonorejo. Jadi tahun 2007 kami masuk ke situs yang dari sekian itu kami masuk ke situs yang dinamakan area Sentonorejo, dan kami melakukan penelitian sampai 2013 di sana. Penelitian ini terfokus kepada permasalahan mengenai pemukiman masa Majapahit, yang memang itu umum, yang merupakan area hidup masyarakat beserta kelengkapan dan kebutuhan hidupnya yang diwujudkan dalam bentuk tinggalan arkeologi, situs, artefak, ekofak, dan fitur. Oke. Nah, ini dasar teori yang kami gunakan adalah pemukiman di dalam arkeologi itu adalah settlement arkeologi memiliki arti luas. Jadi bersifat lokatif, yang di dalamnya mencakup sistem yang ada dalam permukiman, antara lain area ekonomi, pelabuhan, jaringan, transportasi, dan sebagainya, area keagamaan, bangunan-bangunan keagamaan, area publik, ya rumah-rumah tempat tinggal, pasar, dan sebagainya, dan juga bersifat sosial dan politik, ekonomi, agama, dan religi. Kesenian yaitu termasuk sastra, arsitektur, arca, dan teknologi, pemukiman, dan lingkungan. Ya, lanjut. Ini peta maaf, yang tadi kami pilih Sentonorejo. Lanjut, apa itu diklik lagi. Nah, ini kami memilih situs Sentonorejo karena dari hasil survei kami bahwa Sentonorejo itu ada di tempat yang khusus gitu. Dia dikelilingi oleh kanal yang berbentuk segi empat. Nah, di dalam kanal itu, di dalam lingkup kanal itu ada beberapa situs yang kami masukkan sebagai sektor. Jadi penelitiannya memang penelitian tentang tata kota Majapahit beserta sisa aktivitas masyarakat. Jadi secara mikro, klaster pembagiannya itu antar ruang. Di sini di situs Sentonorejo ini ada, kami bagi ada Sentonorejo 1, itu lantai segi 6, Sentonorejo 2, Sentonorejo 3, lantai segi 6-nya Pusat Arkenas, Sentonorejo 4 itu nanti Sumur Upas, Sentonorejo 5 itu Umpas Sigi 8. Nah, dari sekian itu kami melanjutkan penelitian di Sentonorejo 3. Sebenarnya Sentonorejo 3 ini sementara kami beri nama lantai segi 6-nya Pusat Arkenas karena ada 2 lantai segi 6 di sana. Lantai segi 6 yang Sentonorejo 1 yang sudah diteliti oleh BPCB. Nah, kami melanjutkan di Sentonorejo 3. Secara semi makronya adalah hubungan antar sektor. Hubungan antar sektor ini maksudnya di sini apa hubungannya antara Sentonorejo 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu secara makronya kami juga nanti akan melihat mengkaitkan bahwa situs Sentonorejo ini bagaimana dengan kaitannya dengan situs-situs lain yang ada di kawasan Trawulan. Lanjut. Nah, ini secara detailnya peta daerah Sentonorejo. Detail yang ditunjuk itu adalah area ekskavasi kami tahun 2007 sampai 2013. Ini areanya. Ya, lanjut. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa maksud penelitian ini adalah memperoleh data dan pengetahuan mengenai tinggalan-tinggalan arkeologi dalam situs pemukiman yang merupakan sisa-sisa peradaban Majapahit di wilayah Kabupaten Mojokerto. Adapun tujuannya adalah dapat melihat bagaimana bentuk-bentuk keragaman yang ada pada masa Majapahit tersebut melalui tinggalannya. Jadi kita pengen tahu seperti apa sih peradaban Majapahit, pemukimannya, tinggalannya, artefaknya, sebagaimana dengan situs Trawulan sebagai sampel, dan secara mikro kami memilih sektor Sentonorejo. Lanjut. Nah, ini metode dan teknik kerja. Ini mungkin kalau yang dari arkeologi mungkin sudah banyak yang tahu gitu ya. Karena ini secara umum, ya. Lanjut. Pertama, seperti biasa, kami melakukan pengumpulan data pustaka. Itu wajib, data pustaka itu. Yang tujuannya terdiri dari data lokasi situs yang diteliti, peta-peta topografi, peta lokasi, dan lain sebagainya. Pengumpulan studi pustaka. Siapa saja yang pernah melakukan penelitian di sana, laporan-laporan apa aja yang sudah pernah dilakukan di situs tersebut. Lanjut. Ya, lanjut. Next, Sarah. Mega, maaf. Asar.
Nah, setelah selanjutnya adalah melakukan penelitian lapangan. Penelitian lapangan ini di lapangan kita biasanya melakukan pemetaan, survei, dan ekskavasi. Survei lapangan itu meliputi survei arkeologi, serta survei lingkungan alam, geomorfologi, dan vegetasi, dan pemetaan. Survei skala makro, area situs atau yang diduga mengandung situs arkeologi di wilayah Mojokerto. Survei yang dengan skala semi mikro dan mikro, yaitu pada area yang akan dilakukan ekskavasi, guna menempatkan kotak-kotak ekskavasi nantinya. Selanjutnya melakukan ekskavasi pada area-area yang diduga mengandung tinggalan arkeologi, terutama tinggalan yang merupakan bagian-bagian dari atribut bangunan, mengandung struktur bata, artefaktual lainnya, untuk memperoleh data representatif mengenai sebaran pemukiman secara makro dan semi makro dari pemukiman masa Majapahit di Mojokerto. Oke, lanjut. Nah, ini pemetaan. Kalau di Puslit Arkenas, karena kami di stasional, kami biasanya bekerja sama dengan instansi BPCB, jadi kawan-kawan dari BPCB yang membantu juga dalam pemetaan. Lanjut. Nah, ini gambaran bagaimana kita survei. Itu ada tim-tim, ada yang survei, dia melihat dinding karena dikaitannya dengan survei lingkungan, bagaimana jenis tanah atau jenis lapisan tanah di situs. Nah, ini ada survei yang mengumpulkan artefak-artefak yang temuan dari permukaan. Ya, lanjut. Nah, selanjutnya ini biasa kita melakukan ekskavasi. Jadi setelah kita menentukan daerah mana, sebelah mana yang kita ekskavasi, yang kemungkinan akan ditemukan banyak sekali temuan, akan ditemukan strukturnya, di situ kami menentukan kotak ekskavasi. Ya, lanjut. Nah, di dalam ekskavasi itu yang tidak kurang kepentingannya dan itu harus, yaitu perekaman data visual secara foto. Jadi kami melakukan pemotretan, lanjut. Kami melakukan juga perekaman data visual, gambar, karena nanti akan dikombin pada saat kita nanti menganalisis, bisa kita lebih tahu. Mungkin kalau dari foto kita kurang, kita bisa dibantu dari gambar, karena gambar itu kita memerlukan gambar irisan, yang mungkin tidak bisa didapat dari foto. Lanjut. Nah, ini teknik yang sekarang juga teknik visual drone. Ini sangat membantu pada saat kita akan menginterpretasi hubungan antar struktur secara semi makro. Ya. Nah, ini saya akan memberikan gambaran mengenai hasil penelitian tahun 2007 dari 2013, yaitu struktur-struktur bata sisa bangunan di Sentonorejo 2, 3, 6, dan 7 di situs Trowulan. Ini dari hasil ekskavasi. Oke. Ini kondisi sektor Sentonorejo 3 sebelum dilakukan ekskavasi. Jadi Sentonorejo 3 ini dia sekitar 100 sampai 150 meter dari lantai segi 6, juga sekitar 50 meter dari situs yang kalau misalnya sudah pernah dengar Trowulan, situs Sumur Upas. Ya. Nah, ini struktur bata sisa bangunan berlantai yang dari hasil ekskavasi kita. Di sini terlihat adanya sisa tembok, ada bekas sisa-sisa lantai. Di sini juga kita menemukan lantai segi 6. Ya. Ini juga gambaran hasil ekskavasi kita. Ternyata di situ ada struktur, ada juga dia asosiasi konteksnya dengan sumur. Ada juga tembok. Temboknya itu mungkin tembok di Trowulan itu ada sedikitnya ada 3 ukuran gitu. Kalau yang lebar 50, lebar 60 sampai lebar hampir 1 meter. Nah, ini yang sebelah kanan itu, gambar kanan itu termasuk tembok yang cukup besar di situs Trowulan. Yang di kiri itu juga merupakan lanjutan tembok, tetapi sebagian besar itu sudah dibikin kolam oleh penduduk setempat. Oke, lanjut. Nah, ini tadi hasil gambaran dari situs yang Sentonorejo yang tadi kita gali. Lanjut. Nah, ini sektor ini di tempat yang lain lagi. Kira-kira 50 meter dari situs yang pertama, yaitu di Sentonorejo 6. Di sini kita menemukan juga struktur bata yang besar.
yang juga terdapat di kiri kanannya terdapat saluran-saluran air. Ya, lanjut. Nah, ini juga masih temuan di Sentonorejo 6. Lanjutannya, nah ini kita juga menemukan lantai-lantai. Jadi ada beberapa jenis lantai di pemukiman di situs Trowulan. Nah, ini salah satunya. Dia dibuat dari pecahan-pecahan bata. Ya. Ini struktur tembok. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa tembok di Majapahit itu, di Trowulan itu, tengah-tengahnya itu batu isiannya. Batu isiannya itu ada yang dibuat dari pecahan-pecahan bata. Jadi ada juga tembok yang dari bata utuh, tetapi bata ada juga yang dibuat dari pecah-pecahan bata. Ini nanti menggambarkan bahwa masa-masa selanjutnya mereka tetap menggunakan bahan, tetapi bahan-bahannya bahan yang sudah ada di tempat, yang juga banyakkan yang sudah tidak utuh. Lanjut. Ini juga kotak ekskavasi. Di sini kita menemukan altar-altar. Perkiraan altar tadinya kita kira umpak, tetapi karena dia tidak simetris, kita interpretasikan sebagai sisa batur altar. Ya. Lanjut. Nah, ini juga yang tadi kita juga menemukan situs pemukiman yang struktur yang juga berasosiasi dengan sumur. Jadi di sini bisa kita kategorikan bahwa daerah-daerah yang Sentonorejo 6, Sentonorejo 3 ini daerah area pemukiman. Ya. Ini kotak ekskavasi juga kita jadi jangan membayangkan bahwa kita akan ekskavasi akan dapat struktur dengan bagus dan segala macam, tapi kita juga akan lihat dari sisi kiri itu. Pada saat kita menggali itu kan pecahan bata semuanya. Kita pikir sudah akan nggak ada gitu. Tapi begitu kita perdalam ternyata di dalamnya itu terdapat struktur yang masih intak gitu. Ya. Nah, itu penelitian tahun 2000 itu di Sentonorejo. Nah, kebetulan tahun 2012 kami juga mendapat juga melakukan penelitian di situs yang dinamakan di situs Candi Brahu, Candi Gentong dan Sumur Windu area Bejijong. Ini khusus di 2012 karena waktu itu ada permintaan karena ditemukan adanya struktur bata. Silahkan lanjut. Nah, ini temuan dari ekskavasi di daerah Brahu. Ini bekas tembok keliling dari Candi Brahu. Jadi kita bisa bayangkan kalau kita datang ke Candi Brahu, kita hanya lihat Candi Brahunya aja, tapi setelah kita ekskavasi, ternyata Candi Brahu itu dikelilingi oleh tembok yang terbuat dari bata. Ya, lanjut. Nah, ini kita menemukan sekitar 15 meter gitu ya. Nah, dia jaraknya dari Candi Brahu itu sekitar 90-an apa 78 80-an meter. Jadi dia mengelilingi Candi Brahu karena kita juga melakukan penelitian di sisi lain dan kita juga menemukan sisa-sisa struktur seperti ini walaupun tidak seutuh ini. Nah, di situ kita bisa menduga, menginterpretasikan bahwa Candi Brahu memang memiliki tembok keliling. Oke. Lanjut. Nah, ini pada saat kami melakukan penelitian di Candi Brahu, pada saat ekskavasi ternyata di bagian bawah itu terdapat juga struktur. Kami menemukan struktur di bawah dari tembok keliling itu kita menemukan juga struktur, dan yang menariknya bahwa konteks dari struktur yang di paling bawah itu adalah keramik, dan keramiknya itu keramik dari abad 10, 11, 12. Dan kita survei di daerah Brahu juga, Bejijong juga, kami menemukan keramik abad 10, 11, 12 sampai ke 14, 15 gitu loh. Nah, di sini salah satu bukti bahwa situs Trowulan itu sudah dihuni dari abad 10. Itu masanya Empu Sendok. Jadi masanya Empu Sendok sudah mengenal situs Trowulan, yang sudah menghuni situs Trowulan, walaupun mungkin tidak secara keseluruhan, tapi ada beberapa titik. Termasuk salah satunya ya Candi Brahu dan Candi Gentong. Oke. Selanjutnya tahun 2017-2019 kami melakukan penelitian di area yang dinamakan Situs Grogol. Situs Grogol itu terletaknya kira-kira dari Candi dekat Troloyo dia ke kiri di daerah selatan dari Situs Trowulan. Oke. Di sini ekskavasi di Situs Grogol.
kami menemukan banyaknya struktur, ada tembok, ada lantai, ada krakal, lantai terbuat dari krakal, ada saluran air dan sebagainya. Ya, ini temuannya ini yang apa metode dengan drone. Dari drone ini kita bisa lihat itu hubungan di situ kita membuka sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sekitar 15 kotak ekskavasi. Dan di situ kita lihat ada tembok-tembok pembatas, ada bekas-bekas genteng, ada bekas-bekas rumah, dan juga kita bisa lihat orientasi temboknya, dia orientasinya ke barat timur, ada juga yang ke utara selatan, tetapi kelihatan dia agak barat timur yang agak ada elevasinya 15 meter, 15 derajat, dan ini ternyata ciri-ciri dari terowongan seperti ini. Jadi dia ada orientasinya ke barat timur dengan elevasi sekian. Lanjut. Nah, ini yang tadi saya katakan, yang sisa-sisa fondasi, bangunan, dan lantai berbahan krakal. Di sini kita bisa lihat ada krakalnya, ada di atasnya ada struktur bangunan. Nah, dari sini kita bisa, dari konteks temuan keramiknya juga dari segala macamnya, kita bisa melihat bahwa situs Grogol ini dibangun berulang-ulang, dipakai berulang-ulang, baik dari keramiknya maupun dari ciri-ciri struktur bangunannya. Lanjut. Nah, ini juga hasil ekskavasi kami menemukan ada struktur batu, ada struktur tembok, bekas tembok keliling, dan juga ada bejana. Masih terlihat ada bejana terakota yang masih menempel di dinding tembok. Ya. Nah, ini juga struktur lantai. Nah, ini menariknya, lantai ini dia dibuat dari bahan-bahan selang-seling, krakal, bata fragmen bata atau krakal fragmen bata. Dan memang disusun sedemikian rupa, dan ini juga model-model seperti ini juga lantai-lantai yang disusun tidak sama persis, dan kita juga menemukan di PIM. Dari sini memperlihatkan bahwa masyarakat Majapahit itu memang sudah memiliki keahlian untuk memperindah rumahnya dan ada untuk menghias rumahnya, termasuk juga lantai-lantainya. Ya, lanjut. Nah, ini saya hanya ingin memperlihatkan bahwa kami dari Pusat Arkenas, setelah kami melakukan ekskavasi penelitian, setelah selesai, itu setelah tercatat, dokumentasi dan semuanya, kami harus menutup areal tersebut, karena kami harus meninggalkan tempat itu dengan keadaan seperti semula. Tetapi untuk penanda bahwa area situ sudah pernah digali dan diekskavasi, kami tutup dengan plastik, kami memberi label-label untuk petanda bahwa ini sudah pernah digali. Maksudnya kalau misalnya kami akan melakukan penelitian lagi, kami tinggal membuka, kami tidak melanjutkan ke bawahnya. Jadi tidak mengulang lagi dan kita tidak kehilangan data. Lanjut. Nah, ini kami saya ingin memberitahukan pula. Jadi selain kita ekskavasi struktur bangun dan segala macam, kami juga melakukan cek-recek kanal yang ada di Majapahit, yang ada di situs Trowulan. Jadi berdasarkan gambar dari barkosur tanah, gambar dari skripsinya tadi Mbak Karina, kami mencoba mengikuti, menyusuri titik-titik itu. Ternyata memang ada kanal di Trowulan itu ada. Jadi kami kalau kami memastikan memang kanal itu ada dan itu masih kami bisa telusuri. Titik-titik itu kami titik-titik merah itu koordinat. Jadi kami dengan jarak-jarak tertentu kami ngitung koordinatnya, kami hitung segala macamnya sehingga kami tahu bahwa memang ada kanal di Majapahit. Lanjut. Nah, yang menarik lagi, di samping saluran-saluran kanal tersebut, kami juga menemukan yang istilahnya namanya balong-balong. Balong-balong itu yang B1, B2 itu ada yang di ujung kanal, ada yang artifisial karena dibuat, ada juga karena alam. Ya. Lanjut. Lanjut. Nah, ini hasil overlay dari peta yang itu tadi, kanal yang kita survei
Sudah itu dengan balong-balongnya kita coba overlay ke dalam peta Google ini, satelit. Jadi di sini bisa kita lihat di mana keletakannya, bagaimana kanalnya. Ya, lanjut. Tadi kita sudah ke mana? Ke bangunan-bangunannya, strukturnya. Sekarang kita masuk ke artefaktual. Artefaktual di Trowulan ini kita menemukan ribuan keramik, ribuan terakota, tembikar, juga macam-macam. Lanjut. Nah, ini saya ingin memberikan gambaran bagaimana kita menangani keramik artefak yang ada di Trowulan. Walaupun kita temuannya ribuan, memang harus dengan pelan-pelan kita harus mengerjakan seperti ini. Itu di mana ada waktu kita melakukan pencucian. Itu ada Mbak Wina, waktu dulu juga pernah ke Trowulan. Mbak Wina rajin nyuci di artefak, juga dibantu sama teman-teman. Setelah itu kita jemur, dan ini semuanya dari hasil ekskavasi dan survei. Kita jemur, kita bersihkan. Ini teknik ini salah satu awal penanganan artefak, membersihkan, mencuci dan menjemur. Lanjut. Nah, setelah kering segala macam, artefak itu harus kita beri nama, harus kita beri label. Itu tidak. Jadi kalau misalnya adik-adik semuanya datang ke Trowulan, lihat ke base camp Puslit Arkenas, bisa lihat tidak ada artefak yang tidak punya KTP-nya. Jadi di sini ada TRW yang di bawah, foto yang di bawah. TRW itu Trowulan, garis itu NGR. NGR itu nama desanya, Ngerjo. Setelah itu Grogol. Grogol itu nama situsnya. P-nya itu permukaan. Tahunnya strip 17 itu ditemukan tahun 2017. Jadi kalau 2017 itu 2017, 2018 itu 2018, dia permukaan. Nanti kalau ekskavasi lain lagi. Ekskavasi nanti ada nama kotaknya, ada nama itu segala macam. Dan ini wajib. Jadi artefak itu wajib dilabel. Lanjut. Nah ini semuanya temuan artefak keramik yang ada di Trowulan. Setelah kita label dan segala macamnya, nanti kita pilah. Nah ini kebetulan saya fotonya pemilahan keramik. Di sini ada keramik Cina, keramik Vietnam, keramik Thailand. Lanjut. Nah, setelah itu kita analisis. Di analisis ini mulailah kita, ini masing-masing semuanya punya KTP-nya kecil ini. Di sini misalnya untuk keramik ini, dia namanya apa, keramiknya apa, terus sudah itu masanya apa, glasir apa, tahun abad berapa, dan ini jenisnya apa, mangkuk, atau dia jenis pecahannya apa, tepian, dasar, atau sebagainya. Nah, nanti dari situ kita masukkan data-data ini secara satu, kita masukkan ke dalam tabel. Lanjut. Nah ini juga tembikar juga kita perlakukan sama. Dia cucuk, kita bagi cucuk, bagian ini payungan dari kendi, ini tepiannya, ini kemuncak, ya. Nah ini di sini ini tembikar-tembikar yang kita temukan di situs-situs di Sentonorjo. Ini ketemu kendi, kita ketemu apa namanya, ada nampan, ada figurin manusia, ada bejana, ada segala macamnya, ada juga ornamen bangunan, ukel, dan segala macam. Nah, itu yang memperlihatkan bahwa Trowulan itu memang tinggalan pemukiman dari masyarakat. Kalau dilihat dari temuannya dan strukturnya itu memang setara dengan kota. Gitu. Lanjut. Nah, ini juga ornamen-ornamen bangunannya. Di sini ada ukel, hiasan genteng, ada juga apa namanya selasar tiang itu dia hiasan untuk tiangnya. Lanjut. Ini tadi yang ini gentengnya, ukelnya, menandakan bahwa bangunan rumah di Majapahit juga ada yang beratap genteng. Ini keramik-keramiknya dari hasil analisis kita bisa tahu di situ ada keramik Cina dari abad 14, ada keramik Ming 15-16, ada keramik Vietnam, ada keramik Thailand. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa situs di Sentonorjo itu dia pernah eksis sekitar masa-masa itu, abad 13 sampai abad 16. Itu masa-masa Majapahit. Nah, ini yang tadi saya ceritakan yang di situs Grogol. Nah, di Grogol ini selain keramik abad 12-13 juga abad-abad keramik Majapahit juga ada. Ya, lanjut. Nah, ini keramik Cina, keramik Vietnam dan keramik Thailand.
abad 13 sampai abad 15-an. Lanjut. Nah, ini keramik yang saya katakan bahwa kita ketemu keramik ini di situs Brahu, Bejijong, dan juga di Grogol. Nah, ini bukti bahwa situs Trowulan itu sudah pernah ditempati sejak abad 10. Ini adalah keramik-keramik Cina dari abad 10. Masa dinasti 5 dinasti dan 5 Song Utara itu keramik abad 10. Dan ini banyak kita temukan di beberapa tempat di Trowulan, menandakan bahwa Trowulan itu sudah diuni dari abad 10 sampai abad 15. Lanjut. Selain keramik dan tembikar terakota, kita juga menemukan koin-koin mata uang. Jadi memang satu persatu kita bersihkan, kita analisis, sehingga kita bisa tahu bahwa ini mata uang ini keluaran tahun berapa, mata uang ini keluaran tahun berapa. Dan yang menarik untuk Trowulan, untuk mata uang ini, di Trowulan ini kita menemukan dari mata uang dinasti Tang sampai mata uang dinasti Ming. Kita ketemu juga. Nah, disitulah kita harus sebagai arkeolog nanti kita harus berhati-hati. Yang akan kita pakai sebagai dasar adalah keramik mata uang yang tertua, yang termuda. Walaupun di situ kita ketemu Tang, tapi ternyata yang termuda lah yang kita pakai sebagai data. Nah, di sini banyak mata uang Ming juga kita temukan. Ya. Jadi ya berkisar masa-masa Ming itu yang kita bisa gunakan sebagai tanggalan relatif. Lanjut. Nah, selain mata uang, selain tadi kita juga menemukan artefak alat-alat batu ini pipisan, ada juga lumpang, kita juga menemukan bekas-bekas gigi-gigi binatang dan juga logam-logam. Dan ini banyak sekali ditemukan di Trowulan. Ya. Nah, sebagai sebuah kota Majapahit di Trowulan banyak ditemukan indikator pemukiman dengan densitas yang tinggi. Struktur bata yang saling bersilang, vertikal maupun horizontal, merupakan indikator bangunan. Dapat berupa bangunan tembok, pagar pemisah halaman, tembok rumah, maupun tembok bangunan keagamaan. Indikator bangunan rumah antara lain dapat berupa umpak batu maupun umpak terakota. Ada yang berhias dan ada yang polos, dan ada yang besar dan ada yang kecil. Dan ini nih kita temukan semua di Trowulan. Lanjut. Lanjut, Mbak. Lanjut. Nah, penelitian tahun 2007 hingga 2013 berhasil mengungkapkan bahwa area sektor Sutorejo, nah ini sebenarnya cuma simpulan-simpulan saya, 2007-2017 itu Sutorejo merupakan sisa pemukiman, nah orientasinya kita juga mendapatkan orientasinya, nah selanjutnya juga, lanjut, ini juga interpretasi dari hasil asumsi hasil penelitian di tahun 2012 itu di daerah Sentono di Brahu Bejijong, dia dari abad 10 sampai abad 16. Nah, yang di bawahnya itu hasil dari penelitian kami di 2017 sampai 2019 itu simpulan kami mengenai situs Grogol. Jadi yang 3 slide terakhir ini adalah simpulan-simpulan kami, penelitian di Sentonorejo, penelitian di Brahu Bejijong, dan juga penelitian di Grogol. Ya, lanjut. Nah, kami juga harus siap, kita sebagai arkeolog, pada saat kita kegiatan penelitian, pasti akan dikunjungi banyak LSM, banyak pemerhati tinggal purbakala, dan dia akan menanyakan apa yang kita kerjakan, apa yang kita hasilkan, dan kita memang harus siap menjawab. Nah, itu memang tugas kita sebagai tanggung jawab kita kepada masyarakat apa yang kita lakukan di daerah di wilayah mereka. Ya, lanjut. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan apa yang telah kami kerjakan dari tahun 2006 sampai 2019. Terima kasih. Ya, selanjutnya kami serahkan kembali kepada Mbak Mega. Bagaimana lanjutan diskusinya? Oke, sebentar. Ya, oke. Terima kasih Mbak Wati atas materinya. Wah, saya juga kebetulan bukan peneliti di bidang sejarah, apalagi klasik Hindu-Buddha ya Mbak ya. Dan jujur saja ini baru pertama kali saya ikut belajar juga tentang Majapahit dan Trowulan dari Mbak Wati secara langsung. Senang sekali rasanya dapat ilmu baru lah untuk saya. Sama-sama. Iya. Jadi ini sudah ada beberapa pertanyaan, Mbak, dari teman-teman peserta. Yang pertama itu dari Misbahul Munir.
jurusan Sejarah Peradaban Islam UIN Surabaya. Ya. Silahkan Mas Misbahul Munir untuk langsung menanyakan saja pertanyaannya kepada Mbak Wati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, tadi kan dijelaskan tentang situs-situs permukiman di kota Trowulan ya. Nah, yang saya ingin tanyakan itu, ketika ada kegiatan ekskavasi, apakah ada situs-situs permukiman tertentu yang menunjukkan bahwa adanya komunitas Islam di kota Majapahit pada saat itu? Karena kan kalau kita tahu di Majapahit pada waktu itu kan tidak hanya dihuni oleh orang Hindu Buddha, tapi juga ada beberapa komunitas Muslim. Apakah di situs permukiman itu ada hal yang ditemukan menunjukkan adanya komunitas Muslim? Terima kasih. Gimana ini langsung dijawab itu apa? Iya Mbak, silakan dapat langsung dijawab. Terima kasih Dek Misbahul. Jawaban saya adalah iya, ada. Karena di situ kita menemukan yang situs yang namanya Troloyo. Dan Troloyo itu di situ ada nisan-nisan yang berangkat tahun. Nah, kebetulan juga tahun 2017 kemarin apa ya saya lupa. Salah satu tema kegiatan penelitian kita kan karena kebinekaan. Jadi agama Islam di Majapahit itu salah satu penelitian kami. Dan di situ kami menemukan kami mengkaji lagi, melihat kembali nisan-nisan yang ada di Troloyo. Di situ angka tahunnya itu sejak masa pemerintahannya Tribuana Tunggadewi. Tribuana Tunggadewi itu Raja Majapahit yang ketiga. Nah, itu kami juga melihat ada nisan, dia berangkat tahun masa pemerintahannya Hayam Wuruk. Sampai juga masa angka tahun pemerintahannya raja-raja terakhir Wikramawardhana dan segala macamnya. Dan yang memperkuat kami bahwa memang ada Islam, sudah ada Islam yang beragama Islam di Majapahit, maaf di Trowulan itu adalah di situs Grogol. Di situs Grogol itu kami menemukan satu nisan, dia berangkat tahun pada masa pemerintahan, sekitar masa pemerintahan Wikramawardhana. Jadi abad-abad ke 14-15 awal gitu. Itu mengapa saya mengatakan bahwa sudah ada Islam di Majapahit. Karena memang kita menemukan data-datanya. Dan yang menarik juga bahwa Troloyo itu kalau kita masukkan ke dalam pemetaan kota Majapahit itu areanya itu tidak jauh dari yang kita tadi Sentonorejo, daerah keraton, kan ya, daerah keraton rumah bangsawan. Nah, dengan meletakkan Troloyo di lokasi itu menandakan bahwa Troloyo itu juga mempunyai arti khusus. Jadi Islam pun, yang beragama Islam pun juga sudah diperlakukan khusus di Majapahit. Menurut ahli Pak Uka Chandra Sasmita yang memang ahli Islam, arkeologi Islam, dia mengatakan bahwa mungkin masih ada memang ada keluarga kerajaan yang menikah dengan yang beragama Islam. Mungkin itu jawaban saya, Mas Dek Misbahul. Oke. Oh, jadi tidak hanya bahwa orang-orang yang beragama Islam itu ada di Majapahit pada masa itu, tapi mereka juga kemungkinan sudah ada interaksi ya Mbak ya, interaksi budaya, ada ya pernikahan dan sebagainya. Gitu ya Mbak ya kira-kira. Karena diperkirakan yang nisan-nisan itu memang dari keluarga, masih famili kerabat raja. Jadi bukan orang biasa. Iya. Jadi gitu, Dek Misbahul Munir. Semoga dapat menjawab ya pertanyaannya. Oke, terima kasih. Oke, sudah cukup. Oke, selanjutnya untuk yang bertanya, dimohon untuk mengaktifkan videonya ya, biar kita bisa melihat tampilan videonya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah dari Eldi Hairul Akbar, program studi arkeologi dari Udayana. Silahkan Mas Eldi, dinyalakan dulu ya videonya. Baik, Kak. Om Swastiastu. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Izin bertanya, Bu. Tadi yang pertama tuh, saya mau bertanya tentang kenapa sih Trowulan tuh dipilih menjadi ibu kota Majapahit. Yang pertama itu. Yang kedua, apakah tata kota kawasan ibu kota
Majapahit. Trawulan itu mengikuti aturan tata kota yang disebutkan dalam kitab Silpa Sastra Manasara. Nah, kalau itu di mana keraton kerajaan dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, tadi di awal-awal sempat disinggung terkait batas. Yang menjadi batas ibu kota kerajaan tuh seperti apa? Apakah prasasti atau ada batas lainnya gitu, Bu? Terus yang keempat tadi di presentasi terakhir terkait permukiman elit. Nah, menarik terkait permukiman elit itu menurut interpretasi Ibu apakah itu ditinggali oleh para pejabat pemerintahan atau ditinggali oleh anak-anak raja seperti Rakarian atau seperti Rakarian yang ada di kerajaan Mataram kuno kalau nggak salah. Begitu, Bu. Terima kasih. Wah, pertanyaannya Mas Eldi banyak sekali, ada 4 ini, Diborong Mbak. ya? Gimana? Iya, iya. Diborong Silakan ya. langsung dijawab, Mbak. Pertama, mengapa saya mencoba menjawab satu persatu, tetapi mungkin nanti akan ada keterkaitan ya. Kenapa Majapahit dipilih sebagai ibu kota ya? Data pemilihannya itu mungkin kita belum bisa pasti ya. Tetapi yang jelas Trawulan itu sudah ada dari abad 10. Jadi dari abad 10 itu sudah ditempati oleh zamannya Empu Sendok. Itu sudah ada beberapa tempat yang itu yang sudah kita gali, misalnya tadi Brahu, Cijong, itu daerah Candi 5, itu daerah Grogol. Jadi sebenarnya tempat itu tuh sudah ada dari abad 10 itu sudah ada eksis. Karena di prasasti juga disebutkan bahwa mertuanya Empu Sendok itu prasasti Ala Santan yang ditemukan di Mojokerto, di Trawulan, memberikan hak istimewa kepada mertuanya Empu Sendok untuk dia narik pajak, untuk dia menjadikan daerah Sima gitu kan. Nah jadi nah setelah itu juga kita lihat misalnya kayak Arca Joko Dolok yang sekarang ada di Surabaya itu yang Mas Sobia Arca Buddha itu peninggalan dari Kertanegara dan itu juga ditempatkan di Trawulan. Kita menemukannya itu di Belanda waktu itu menemukan di Trawulan, akhirnya dipindah ke Surabaya. Nah, yang selanjutnya ya, Mas, dia tinggal dari Majapahit. Ya mungkin karena itulah mungkin pilihannya, ada pilihan tertentu tempat itu dan memang sudah dikenali dan dipilih dan juga akhirnya dilanjutkan pada masa Majapahit. Nah, yang kami memang belum dapat itu tentang Majapahit yang pertama. Raden Wijaya itu di mana sih sebenarnya keratonnya gitu loh. Karena kalau misalnya dari naskah kan dibilang ala Sewong Tarik. Jadi hutan yang dia buka gitu loh. Sedangkan Trawulan sendiri sudah ada, sudah eksis dari mulai zaman Empu Sendok, Kertanegara, Erlangga sampai Majapahit. Nah, jadi dan ada yang menduga bahwa setelah Ayam Wuruk lah mereka baru pindah ke Trawulan, tanda kutip Trawulan Majapahit gitu. Jadi kenapa dipilih sebagaimana itunya ya? Sebenarnya memang karena sudah eksis dari abad 10. Nah, sedangkan kami juga mencoba penelitian dari lingkungan. Lingkungan ternyata daerah itu daerah subur. Daerah yang sangat subur dipilih, daerah sangat subur walaupun dia agak riskan dengan banyaknya lahar gitu kan ya, lahar-lahar dari di situ kan ada Anjasmoro, Welirang, Arjuno yang sering mengganggu area sekitar situ. Tetapi karena dari itu dia bisa jadi subur. Jadi kita dia subur dan itu Majapahit kan terkenal juga dengan itunya padinya terkenal juga, dia mengekspor padi dan segala macam, beras-berasnya itu terkenal. Ya mungkin karena itu. Jadi pilihannya itu dari banyak pilihan. Sudah pernah eksis dan daerahnya subur dan itu juga mungkin aksesibilitasnya juga cukup baik. Kenapa daerah itu dipilih di sana? Nah, mengenai pemilihan ada bangunan segala macam dengan Silva Sastra. Silva Sastra itu lebih banyak kepada bangunan keagamaan. Itu kan aturan-aturan dari India. Jadi kalau dia bikin candi harus begini, disubur dulu atau tidak segala macam. Sedangkan Trawulan itu kan tempat tinggal. Tempat tinggal yang mungkin tidak mengikuti aturan-aturan yang untuk bangunan keagamaan, tetapi dia
mungkin lebih kepada apa namanya, kebutuhan dan bagaimana adaptasi ketersediaan lingkungan. Ketersediaan lingkungan, walaupun dia juga mungkin tidak melepaskan bagaimana orientasi kemana, mungkin ke gunung atau kemana segala macam, mungkin ada seperti itu, tetapi tidak ketat seperti yang silvastra sastra itu, karena itu silvastra lebih banyak kepada untuk bangunan-bangunan keagamaan. Nah, mengenai batas-batas kota, sudah banyak yang mencoba batas kota Majapahit itu. Ada yang mencoba dengan 4 tempat titik gitu ya. Tetapi dari hasil penelitian kami itu ternyata di 4 titik kota itu masih ada lagi bangunan tempat lainnya. Jadi untuk sementara ini kami membatasi situs kawasan Trawulan ya, bukan kota Majapahit, karena kami sendiri belum mendapatkan batasnya itu seperti apa secara eksak arkeologi gitu ya. Tetapi kami membataskan kawasan itu, dia itu dibatasi oleh sungai-sungai. Di situ kan ada Sungai Brangkal, ada sungai, ada berapa 4 sungai gitu, sehingga itu yang itu hasil penelitiannya Pak Mundarjito, Pauti, yang 9 kali 10 km persegi. Jadi untuk sementara itulah yang kami pakai sebagai batas-batas untuk kawasan situs Trawulan. Yang terakhir adalah masalah daerah elit ditinggali. Untuk apakah itu raja atau itu rakyat, itu putra mahkota atau segala macam itu ada memang di dalam naskah. Tetapi saat kami berhadapan dengan situs Trawulannya, kami hanya melihat misalnya Sentonorejo. Sentonorejo itu kenapa kami masukkan ke daerah itu, mungkin bagian rumah-rumah perumahan bangsawan. Apakah itu rajanya, apa itu bangsawan dan segala macamnya, kami belum mempunyai data untuk lebih detail ke sananya, tetapi bahwa itu daerah perumahan elit itu bisa kita lihat, misalnya rumah dengan lantai segi 6, terus adanya tembok-tembok yang besar, dikelilingi oleh kanal, sepertinya punya daerah khusus itu daerah Sentonorejo. Dan yang menarik juga dari keramiknya. Keramik itu bukan barang-barang masyarakat biasa, pasti dia menengah ke atas. Dan keramik-keramik yang ada di daerah Sentonorejo itu juga keramik dari yang berkelas. Nah, jadi untuk sementara itu Sentonorejo itu salah satu di Trawulan itu daerah elit. Karena dari hasil penelitian kami juga kami menemukan situs yang namanya daerah Puri. Puri itu juga mempunyai sedikit banyak tuh temuannya tuh hampir seperti di Sentonorejo. Itu juga dengan namanya juga dengan Puri seperti keraton. Kami juga punya menemukan situs Grogol. Grogol itu juga dilihat dari temuannya, bejananya, keramik dan segala macamnya, itu juga pemukiman dari kelas yang menengah ke atas, bukan kelas rakyat biasa. Jadi memang ada titik-titik tempat yang pemukiman dari kerabat yang mempunyai jabatan gitu ya, tapi kita keratonnya belum tahu. Jadi kita jangan membayangkan bahwa yang namanya Trawulan, kota Trawulan tuh kayak Jakarta sekarang. Jadi enggak, jadi ibu kota begini, kantornya di sini, segala macam, enggak. Tapi dia sepertinya ada klaster-klaster gitu loh. Seperti Grogol itu mungkin klasternya siapa, daerah Puri, daerah Bangkal, daerah Sentonorejo gitu. Mungkin membayangkan kota Trawulan itu seperti itu. Ya, itu mungkin Mbak Mega. Oke, terima kasih. Oh ya, saya juga jadi ikut membayangkan ya bagaimana tata kota Majapahit pada masa lalu itu. Ada klaster-klaster seperti yang tadi Mbak Watri bilang ya. Jadi mungkin oleh karena itu si batas-batas asli kota Majapahit pada zaman dulu itu belum bisa ditentukan ya Mbak ya. Karena ternyata di luar batas yang sekarang diketahui ada lagi. Masih ada lagi. Kemungkinan kalau penelitiannya terus dilanjutkan, nemu lagi kayak gitu ya Mbak ya. Jadi sebenarnya luas sekali. Oke, jadi seperti itu Mas Eldi. Semoga dapat menjawab ya pertanyaannya. Selanjutnya ada Krisnawanto Nugroho dari jurusan Pendidikan Sejarah UNESA. Silakan Mas Krisnawanto dapat langsung mengajukan pertanyaannya. Nyalakan dulu ya videonya. Bisa agak keras suaranya ya? Oh, oke Mbak. Kurang ya. Sebentar.
Baik, selamat pagi. Agak keras, Mas Kris. Halo, selamat pagi Mas Kris. Boleh tolong menyalakan videonya? Di mute-nya. Sudah? Ya, sudah. Belum muncul. Oke, Sudah silakan kedengaran? saja mengajukan pertanyaan. Iya, Ya. halo. Ya. Sebelumnya, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Krisnanto Nugroho. Saya dari Pendidikan Sejarah UNESA. Mau bertanya, Bu. Tadi yang di kotak-kotak yang dekat kanal itu namanya yang betul belong atau balong ya, Bu? Terus kemudian, apakah fungsi dari kotak-kotak tersebut pada saat ini masih difungsikan oleh para petani sebagai irigasi mungkin, ataukah sebagai tempat wisata mungkin, Bu? Mohon penjelasannya, terima kasih. Kalau yang keduanya apa, Mas Kris? Nggak kedengeran? Apakah difungsikan sebagai wisata air bahari seperti itu, Bu? Oh, berarti pemanfaatan si situs itu Ya, sekarang gitu ya, pemanfaatan si dari balong-balong itu. Apakah ya. ada sebagai pariwisata gitu? Gimana itu, Mbak? Maksudnya di masa sekarang apa di masa Majapahit? Di masa sekarang, di masa sekarang. Oh, ya terima Terima kasih, Bu. Mas Kris. Tadi itu kita pakai balong. Balong itu sebenarnya kita pakai istilah Jawa setempat. Balong itu sebenarnya kolam. Bekas kolam, Iya. kolam-kolam itu. Nah, karena mereka mengistilahkan balong, kita menggunakan nama balong. Nah, balong itu ada yang artifisial, memang dibuat di ujung-ujung kanal, tapi ada yang alam. Nah, itu sebenarnya salah satunya juga itu apa namanya ada juga yang terkenal gitu ya, balong temon, ada denuk. Nah, itu sebenarnya bendungan-bendungan juga gitu loh. Bekas bendungan di sana. Nah, jadi memang ada yang artifisial, ada yang alam gitu. Nah, kalau untuk yang pariwisata saat ini saya tidak melihat itu balong alam bekas-bekas kolam balong itu tidak, tapi mungkin yang segaran mungkin ya. Mungkin segaran itu dipakai tapi selama ini yang saya lihat sih rencananya memang untuk dipakai pariwisata, tetapi selanjutnya saya nggak lihat gitu loh. Saya nggak lihat ya, mungkin memang belum dimanfaatkan untuk pariwisata. Kalau yang balong-balong itu sepertinya tidak harus dikelola lagi karena itu alam. Ada yang dimanfaatkan sama masyarakat untuk mengambil air bersih gitu loh. Jadi bukan sebagai pariwisata, tapi ada beberapa balong yang karena itu mata-mata air ya, sumber-sumber mata air. Jadi ada yang dimanfaatkan sama masyarakat setempat juga untuk ambil air bersih. Mungkin itu, Mas Kris. Baik, terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih pertanyaannya, Mas Kris Nawanto. Berarti balong-balong itu sumber mata air yang ada di setiap titik-titik yang tadi dikodein B1 sampai B sekian itu ya, Mbak ya? Itu mata air asli dari situ ya? Bisa dia sebagai mata air, bisa juga memang tampungan, karena kan ada yang artifisial. Oh, iya. Oke. Selanjutnya ada lagi pertanyaan yaitu dari Leo Caniago, program studi arkeologi Universitas Jambi. Silakan Mas Leo mengajukan pertanyaannya secara langsung. Assalamualaikum Mbak, perkenalkan nama saya Leo Caniago. Dari beberapa sisa temuan-temuan di situs Triwulan seperti struktur bangunan sisa-sisa tembok candi, pentirtaan dan temuan lainnya. Yang mau saya tanya Mbak, bagaimana proses peradaban yang pernah terjadi di sekitar situs-situs tersebut? Terima kasih Mbak. Terima kasih. Maksudnya proses peradaban itu maksudnya apa ya? Kehidupan pada masa lalu di sekitar situs. Oh, kehidupannya. Jadi saya menceritakan secara umum aja dulu ya, bahwa situs Trowulan itu sudah dihuni beberapa tempatnya itu dari abad 10, 11, 12 sampai abad ke-16 Majapahit ya. Malah ke Islam.
Karena kita lihat juga situ apa makam-makam di Troloyo itu ada yang sudah abad 16. Nah, jadi kehidupannya di situ ya karena masyarakat dia masyarakat kota ya, perkotaan ya. Jadi ada yang khusus misalnya di Sentonorejo. Mau bertanya. Di Sentonorejo itu kan karena dia areal yang lebih elit gitu ya tadi ya, perumahan segala macam ya, mungkin di situ masyarakatnya dari kelas menengah ke atas, dia menggunakan barang-barang yang sudah bagus gitu kan ya. Nah, dengan ditemukannya keramik Thailand, Vietnam dan segala macam ya, berarti sudah ada hubungan dengan negara pemasok gitu ya dari Cina gitu. Nah, hasil penelitian kami juga di luar dari situs Trawulan itu, mereka itu punya pelabuhan itu di Canggu. Jadi di situ kita bisa bayangkan bahwa karena itu kotanya sudah besar dengan perdagangan yang barang-barangnya tinggalannya juga yang cukup banyak dan juga cukup berkelas, ada juga yang tembikar-tembikarnya itu peralatan hariannya juga ribuan bahkan jutaan ya. Menandakan bahwa masyarakatnya juga sudah mengenal perdagangan, bisa membuat alat, bisa menggunakan alat. Jadi kehidupan di kota dalam tanda petik kota Majapahit itu ya cukup ramai. Apalagi pada masa sedikit loncat ya, Cheng Ho. Kita tahu kan armada Cheng Ho juga pernah mampir ke Trawulan. Kita catatan Mahuan tuh pencatat Cheng Ho. Dia menceritakan bagaimana ibu kota Majapahit, bagaimana masyarakatnya, terus bagaimana juga terus dari situ dia melihat bahwa di daerah Gresik, di pelabuhan Majapahit itu sudah banyak orang-orang kaya, orang-orang Cina dan orang-orang Arab yang kaya di sana gitu. Masyarakatnya juga sudah melakukan perdagangan, sudah melakukan itu dan pertanian juga sangat subur. Dari gambaran-gambaran bukti data tertulis dari tinggalan-tinggalannya kita bisa tahu bahwa masyarakat yang hidup di kota Trawulan pada masa Majapahit ya, peradaban Majapahit itu udah cukup kompleks gitu loh. Udah metropolitan lah dalam tanda kutipnya gitu. Gimana Leo? Ada yang ditanyakan lagi? Penjelasannya, Mak. Sedikit dipahami, Mak. Oke, dari pertanyaannya Leo dan penjelasan dari Mbak Wati tadi, saya jadi bertanya-tanya nih Mbak. Kan menurut dari yang Mbak Wati jelaskan bahwa kehidupan di Majapahit pada masa lalu itu sangat kompleks ya, seperti kehidupan perkotaan lah, ada perdagangan, ada interaksi dengan orang asing kayak gitu ya Mbak ya. Iya. Dari tadi kan kita lihat gambar-gambar yang Mbak Wati share itu temuan-temuan struktur dan lain sebagainya itu terbenam di bawah tanah, Mbak. Saya penasaran kenapa bisa begitu ya Mbak ya. Terus orang-orang yang dulu ada di Majapahit tuh kemana ya Mbak ya? Karena seperti kota yang ditinggalkan gitu. Jadi saya penasaran gitu gimana Mbak. Pertanyaan kamu juga sebenarnya pertanyaan kita juga loh, Mega. Oh iya. Jadi ya seperti kita ketahui ya, kalau kita baca sejarahnya Majapahit itu raja terakhir. Nanti baca bukunya Mang Hasan Jafar, Mang Hasan Jafar, Raja Girindrawardana, Raja Majapahit terakhir, bahwa itu memang dia itu kalau lihat dari temuan-temuannya itu batas kotanya dia itu di daerah Trawas. Kalau kita dari daerah Pacet ke atas itu kita menemukan banyak bekas prestasinya dia. Nah, kalau misalnya kita juga baca data sejarah pada saat pada masa-masa raja terakhir gitu loh. Raja terakhir itu perperangan antara Wikramawardhana, Brekertabumi yang dikatakan katanya sirna ilang kertaning bumi, daerahnya hancur gitu loh. Wikramawardhana yang dia mempunyai keraton. Waktu itu ada 2 keraton, di Majapahit sama di Daha. Wikramawardhana itu merasa bahwa dia itu sebenarnya berhak karena dia tuh anak langsung dari Ayam Wuruk. Nah, sedangkan Brekertabumi ini karena dia anak tiri gitu loh. Pokoknya terjadi banyak perebutan kekuasaan segala macam, jadi mereka sering berperang dan terakhir Kertabumi ini dihancurkan. Wikramawardhana datang dan dia mendirikan keraton, tapi di mana kita gimana gitu ya. Dan itu pas sudah masa-masa terakhir itu Girindrawardhana. Nah, Girindrawardhana ini ternyata juga dihancurkan oleh
dan pada saat itu Islam sudah mulai berkembang gitu loh. Di pelabuhan-pelabuhan itu udah banyak pedagang-pedagang Islam. Nah di sini juga kalau kita dengar yang namanya Pati Unus itu kan dia masih keturunan. Nah dia itu kayak sepertinya memperingatkan si pamannya ini, karena pamannya ini dari sisi keturunan yang membunuh dari keluarganya Pati Unus. Jadi dia saya tidak begitu jelas, katanya ada yang mengatakan diperangi, ada yang mengatakan juga tidak gitu kan ya. Nah, jadi karena ada kasusnya perperangan dan segala macam, jadi secara politis itu Majapahit itu udah hilang. Maksudnya udah mengecil gitu loh. Tapi sebagai masyarakat dia tetap. Karena itu udah kota yang sudah eksis, sudah stabil gitu kota. Jadi secara itu perdagangan masyarakatnya masih tetap, tetapi secara politis sudah bukan lagi Majapahit. Gitu loh. Nah ini dibuktikan dengan itu keramik-keramiknya, karena keramiknya itu Majapahit itu kan terakhir itu Gerendawardana itu abad 15 sekian gitu kan ya. Tetapi kok keramik-keramiknya kenapa keramik abad-abad dari Ming, abad barang-barang ini. Di sini kita pentingnya analisis keramik, di situ barang-barang Suante, barang segala macam itu pasca Majapahit. Dan itu banyak juga ditemukan di Trowulan gitu loh. Jadi kami berasumsi bahwa kehidupan ekonomi dan segala macam terus berjalan gitu loh. Tetapi politiknya yang sudah redup gitu, sudah redup. Nah itu kembali ditarik ke daerah Demak yang berkembang di daerah pesisir Gresik dan segala macam, Islam mulai berkembang. Jadi Majapahit dalam pengertian situ-situ mungkin ditinggalkan. Ada juga mereka tetap di sana, tapi yang keraton-keraton segala macam juga karena sudah tidak ada lagi kekuasaan politik, ya mereka meninggalkan tempat itu gitu loh. Mereka akan mencari tempat yang masih bisa melanjutkan kehidupan perekonomiannya, kehidupan segala macamnya. Jadi dan ditambah lagi setelah itu kan selalu bencana lahar yang menutup dia gitu loh. Dan itu kelihatan sekali lahar dari Welirang, dari ada nama gunungnya Bokloro runtuh, ada dari Arjuno, itu Anjasmoro itu yang menutup area situ. Nah kita temukan kembali itu sebagian besar memang dibantu oleh penggali bata, pembuat bata. Jadi kalau kita ketemunya hancur ya kita pasrah aja gitu, karena di yang pertama kali kita temukan pembuat bata, setelah itu kita melanjutkan. Tetapi yang pertama kali sebenarnya yang menemukan kembali struktur temuan dan segala macam tembok di Trowulan itu ya Michael Pond itu. Jadi Michael Pond itu dengan waktu itu dia ditugaskan jadi untuk tanaman tebu Belanda ke sana. Dia juga karena dia arsitektur, dia lihat itu banyak temuan-temuan bekas-bekas struktur. Dia bersihkan gitu, dia buka. Cuman caranya itu yang salah. Jadi dia pakai berangwir, selang yang besar, disemprot gitu loh. Kelihatanlah tembok-temboknya itu. Jadi ya kita dibantu juga sama Michael Pond, sama pembuat bata, ya selanjutnya ya kita para peneliti. Gitu Mbak Mega. Oke, berarti satu lagi Mbak dari saya, ini berdasarkan penasaran ya Mbak ya. Berarti orang-orang yang tinggal di kawasan sekitar situs Majapahit itu sekarang masih ada hubungannya nggak sih Mbak sama orang-orang yang dulu tinggal di Majapahit gitu? Mungkin ada, mungkin tidak. Karena ada beberapa tempat yang kita ekskavasi seperti Sentonorejo. Sentonorejo itu ternyata bukan nama lama. Itu nama Sentonorejo itu dikasih oleh para kepala desa yang dulu. Dan dia juga bercerita banyak situ pendatang. Mereka banyak pendatang. Ya mungkin kalau dilihat dari itu ya, kalau kita lihat dari Wardenar itu, yang petanya Wardenar, kan hanya beberapa yang kelihatan. Ya memang diceritakan yang mereka yang dia datang itu masih ada, misalnya makamnya Panjang, Misteri Cempak, terus Troloyo masih diceritakan sama dia. Tapi situs-situs yang lain dia nggak ada di petanya, nggak ada, dan dia juga tidak mendeskripsikan. Nah itu kan menandakan bahwa tempat itu nggak ada gitu loh. Nah mungkin yang masyarakat sekitar itu yang pendatang itu yang masih memanfaatkan jadi daerah keramat gitu loh, Troloyo dijadikan daerah keramat karena sebagian besar itu kayak seperti Bajang Ratu, Ringin Lawang, Brahu itu waktu ditemukan itu dijadikan tempat pemakaman umum.
makam keramat yang ada di sana. Jadi yang kita lihat Bajang Ratu sekarang, Brahu sekarang itu, kalau kita ke sana kita lihat di situ ada pohon pohon Kamboja. Pohon Kamboja itu penanda sebenarnya dulu dilakukan oleh teman-teman dari BPCB bahwa itu dulu di situ banyak kuburan. Nah, itu pokoknya dengan masyarakat setempat gimana caranya gitu loh, karena itu dikeramatkan. Jadi kita izin tuh, pemerintah waktu itu izin makamnya dipindahkan. Tapi di situ ditaruh Kamboja untuk melihat bahwa dulu situ pernah ada kuburan. Dan itu hampir semuanya. Bajang Ratu, Brahu, Ringin Lawang itu semuanya dulu dijadikan kuburan gitu. Jadi ya memang banyak sebenarnya udah banyak yang pendatang sebenarnya. Iya, terima kasih Mbak, cukup menjawab rasa penasaran saya ya Mbak ya. Kita lanjut nih, ada pertanyaan dari teman-teman peserta, yaitu ada Putu Dinda dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Petra. Silakan Mbak Putu Dinda untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, dinyalakan ya videonya. Halo. Ya, halo. Selamat siang Mbak Wati, Mbak Mega. Selamat siang. Ya, jadi di sini saya ingin bertanya. Karena kan Majapahit ini sebuah kerajaan Hindu-Buddha. Jadi, apakah masyarakat Majapahit zaman dulu itu memiliki situs persembahyangan bersama seperti pura-pura yang ada di Bali? Dan kalau misalkan ada, apakah tempatnya itu dulu dibedakan dengan para bangsawan? Dan terus untuk pertanyaan yang kedua, setelah adanya ekskavasi sementara ini, apakah mungkin sudah terlihat ya kayak letak dan juga pola keraton dari Kerajaan Majapahit? Ya, sekian dari pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Putu. Yang pertama ya, seperti misalnya kalau di Bali itu ada pura yang bersama itu ya, pura besaki gitu maksudnya ya. Mungkin kalau di Majapahit ini Candi Panataran itu mungkin, karena itu candi kerajaan. Di situ kan bisa dari angka tahunnya itu mulai didirikan oleh Ken Arok, masa selanjutnya dan sampai Majapahit ya, tahun-tahun angka tahun Majapahit itu juga ada. Nah, mungkin itu yang sebagai candi bersama gitu, candi kerajaan. Tapi bukan berarti bahwa ada candi-candi lain juga yang tidak ada candi yang lain gitu. Karena candi-candi lain juga ada. Misalnya seperti kalau kita baca Pararaton, di situ kan perjalanan Negara Kertagama, Desa Warnana itu kan menceritakan perjalanannya yang buruk. Nah, jadi dia mampir ke beberapa tempat. Dia ke tempat pemakaman ibu Candi 5, terus ada yang dimakamkan di situ neneknya, terus ada juga ke candi beberapa candi disebutkan di situ. Jadi di situ juga terus itu di dalam Negara Kertagama juga disebutkan beberapa candi-candi dari keluarga-keluarga raja. Dari misalnya Raden Wijaya dimakamkan di mana, Ken Arok dimakamkan di mana, segala macam. Nah, di situ menandakan bahwa memang ada candi-candi khusus yang untuk keluarga raja, tapi juga ada candi yang memang untuk dipakai bersama, misalnya Panataran itu. Gitu. Jadi dan seperti hasil penelitian saya ya di situs Sentenorejo, sementara ini saya beranggapan bahwa mungkin kalau Mbak Putu karena asli Bali ya, Mbak Putu mengerti sekali mengenai istilah namanya Pamerajan. Nah, kalau misalnya di Trowulan itu, saya melihat sumur upas itu sepertinya Pamerajan. Jadi dia bukan tempat tinggal, bukan candi atau segala macam, tetapi itu Pamerajan tapi milik keraton. Kenapa saya berani berasumsi seperti itu? Karena kita lihat strukturnya itu yang segimpat yang berjajar itu sepertinya batur altar. Nah, ini saya melakukan perbandingan dengan puri-puri di Bali. Saya di daerah Karangasem waktu itu belah batu segala macam. Ada beberapa yang kami datangi. Kami membandingkan juga memang bagaimana sih pola bangunan-bangunan yang ada di Trowulan ini Majapahit dengan di Bali. Nah, untuk bangunan yang tadi keraton itu
kami perbandingan dengan Puri, tetapi tidak detail banget karena kami kan belum menemukan yang namanya keraton itu di mana begitu kan ya. Tetapi ada atribut-atribut yang tepat suci, yang itu yang tadi saya katakan Pamerajan Keraton itu di daerah Sumur Upas. Terus sudah itu dan ternyata model-model rumah di Trowulan itu dari beberapa temuan ekskavasi saya itu ada beberapa tempat itu yang tadi saya katakan ada altar-altar. Nah, altar ini kami menduga tanda petik sementara ini kami memakai istilah yang di Bali pamerajan keluarga. Jadi mereka juga ada. Jadi di rumah pun ada pamerajannya, di keraton pun ada pamerajannya. Nah, pamerajan keraton ini sementara saya lihat itu yang Sumur Upas. Nah, juga ada candi-candi keluarga, misalnya candi Rimbi, candi segala macam yang mereka datangi. Juga ada candi kerajaan. Yang itu untuk sementara ini kami menduga bahwa itu Panataran, daerah Panataran itu. Nah, terus kalau yang itu yang tadi yang kaitan sama keagamaan. Kalau misalnya itu pola keraton, saya sendiri belum mendapatkan struktur bangunan yang mana sih yang di Trowulan ini yang keraton. Terus terang aja kami belum mendapatkan karena ya ini perlu diketahui juga bahwa kelemahannya situs Trowulan gini loh. Di mana-mana itu situs itu ada pemukiman ada di dalam situs. Nah, jadi kalau situs kita pertahankan, pemukiman kita singkirkan. Cuma kalau Trowulan ini sedihnya kita gitu loh ya. Situs itu ada di dalam pemukiman. Itu yang apa? Jadi ya kita kan nggak mungkin mengusir pemukimnya karena situsnya itu yang ada di dalam itu gitu loh. Nah, karena itu jadi sudah banyak struktur-struktur yang sebenarnya udah rusak dan hancur karena ada di dalam pemukiman, tetapi itu tidak mengurangi tekad kami. Dari hasil yang ekskavasi kami melihat adanya bentuk-bentuk itu, pola-pola rumah. Pola-pola rumah ini jadi pengertian kami membedakan yang antara bangunan dengan rumah. Jadi kalau rumah pengertian kami itu seperti yang kayak di Bali. Dia itu dikelilingi tembok, di dalamnya itu ada 4 bangunan kan, ada apa namanya? Balai Daje, Balai Dewa itu apanya tuh, tempat keluarga, ke tempat upacara, tempat apa segala macam ya, tapi di dalam tembok. Nah, Bali itu pengertian rumah tuh itu. Nah, itu yang kita pakai untuk di Trowulan. Di Trowulan juga. Jadi kami melihat seperti di Grogol. Di situs Grogol itu kami membandingkan dengan di daerah desa tradisional di Pengotan. Di Pengotan itu dia dikelilingi dengan tembok besar. Nah, di dalamnya tuh ada tembok-tembok kecil. Nah, di dalamnya itu rumah-rumah. Nah, di dalam rumah itu ada bangunan-bangunan. Nah, itu kami lihat seperti itu ada di Grogol. Tetapi kami tidak langsung membandingkan begitu saja. Ternyata kalau kita lihat lagi di relief dari panel-panel dari Candi Menakjinggo, itu menggambarkan seperti itu. Menggambarkan jadi polanya itu pola rumah-rumah di Majapahit. Itu kebetulan situs Grogol kami udah menginterpretasikan di situs Grogol. Dia itu dikelilingi oleh sungai, terus ada tembok pembatas. Nah, di dalam tembok itu, di pembatas itu ada tembok lagi, itu tembok rumah. Di dalam rumah itu berukuran sekitar 9 x 9, dan di dalam rumah itu ada bangunan-bangunan. Yang tadi saya lihat ada yang tadi saya kasih slide-nya, ada bekas sisa lantai, ada bekas tembok, ada bejana. Nah, itu kalau dari hasil penelitian kami itu ada di dalam satu rumah, karena ada di dalam satu tembok. Dan itu dari luasnya situs Grogol itu kami hitung dengan perkalian satu rumah itu 9 x 9. Di situ kami menemukan sekitar 100 rumah. Untuk sementara ini 100 rumah. Bayangkan 100 rumah di situ dengan masing-masing rumah minimal 4 bangunan gitu. Jadi betapa besarnya situs Grogol itu baru Grogol. Jadi kita di Sentonorejo kita belum sampai ke detail seperti mikro seperti itu karena daerah sana pemukimannya sudah cukup padat gitu loh. Jadi kita yang bisa kita lihat itu di Grogol kita sudah bisa mengasumsikan seperti itu gitu. Jadi memang polanya hampir sama seperti Bali, tetapi tidak
tidak mengikuti aturan KJ-Kelok itu enggak, tapi dia mengikuti aturan dia tuh ada di mana gitu. Misalnya dia di sisi sungai, dia akan ngambil daerah sungai yang daerah dataran yang bagaimana gitu. Dan itu terlihat di mana di situs Grogol. Kami sudah mendapatkan pola-pola rumah, pola-pola bangunan rumah bergenteng atau tidak bergenteng kami sudah mendapatkannya, tetapi untuk yang namanya keraton, pola segala macam kami situsnya belum. Yang mana sih keratonnya sebenarnya begitu? Itu belum kami dapatkan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Wati. Ya, menarik sekali ya Mbak Wati ternyata. Mbak Putu sudah pernah ke Trawulan? Saya belum pernah. Aduh, main-mainnya ke Trawulan ya? Ya, benar. Tapi mau sih ke sana, cuma belum berkesempatan. Iya, ya. Terima kasih Mbak Wati. Sama-sama. Terima kasih Mbak Wati. Oke. Ini Mbak, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Akbar, jurusan PPW. PPW itu apa ya? Dari Unhas. Tapi sepertinya ini pertanyaannya agak di luar konteks Majapahit nih. Tapi kita coba aja, Mas Akbar silakan mengajukan pertanyaannya. Mungkin bisa disebutkan dulu ya PPW ini apa ya? Saya agak kurang paham. Halo, Mas Akbar dari Unhas. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik. Perkenalkan nama saya Akbar Amri. PPW itu Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Kota. Yang saya tanyakan di sini masalah situs yang ada di Kota Makassar. Mungkin bisa saya dapat penjelasan atau semacam petunjuk begitu. Berkaitan dengan ada beberapa situs yang masih saya bisa katakan masih perawan di Kota Makassar, tanda kutip dalam perawan. Bagaimana prosedurnya agar yang tadi seperti Ibu katakan tadi bahwa ketika ada di dalam kompleks maka ekskavasinya itu seperti apa? Maaf ya, tunggu sebentar Pak Akbar. Ini suara azan gimana? Azan, iya. Kita tunggu sejenak sampai azannya selesai. Maaf ya Pak Akbar, ya Mas Akbar ya. Ada azan. Oh iya. Berhenti dulu ya. Iya. Ini berlangsung ini.
Ya udah ya Mbak Mega ya. Iya Mbak, boleh langsung dilanjutkan ya Mbak ya. Ya. Silakan Mas Akbar bisa dilanjutkan. Ya, baik. Terima kasih. Oke, yang kembali tadi masalah prosedur tentang ekskavasi lokasi baru atau temuan baru. Bagaimana prosedurnya berkaitan dengan misalkan ada di pemukiman, ada di tengah-tengah pemukiman. Yang kedua, ada beberapa situs benteng di Kota Makassar dan di daerah Takalar itu di Sulawesi Selatan itu digali, benteng itu digali terus dibuat irigasi. Yang kedua, benteng Rotterdam yang berada di Kota Makassar itu dia diapit oleh bangunan-bangunan yang apa namanya bangunan-bangunan liar. Bagaimana? Apakah ada prosedurnya tentang itu, tentang perlindungan seperti itu? Yang ketiga, ada benteng di Makassar juga. Empat, sorry. Yang keempat, benteng di Makassar itu dalam pergudangan. Dalam gudang itu kita dilarang masuk kalau tidak memiliki kepentingan, dalam artian saya waktu itu ingin jalan-jalan saja seperti itu. Terus ada dalam peta Belanda itu ditemukan di dalam situ, dalam kompleks gudang itu, pihak gudang, keamanan gudang melarang saya dan teman-teman masuk dengan alasan dia tidak bisa diakses oleh semua orang dan dilarang membawa HP dalam artian untuk mendokumentasikannya. Kira-kira langkah-langkah apa yang saya dapat lakukan agar ini situs dapat diakses oleh orang banyak. Mungkin seperti itu, bisa ditangkap? Ya, langsung ya Mbak Mega ya? Iya Mbak, silakan Mbak. Baik, terima kasih. Mas Akbar. Jadi sebenarnya gini ya, saya mungkin cerita sedikit dulu bahwa kita di arkeologi di Purbakala sebenarnya ya, dulu kita tuh punya 2 instansi. Instansi itu Puslit Arkenas dan dulu namanya apa? Ditjen Penjara. Yang terakhir namanya PCBM, Cagar Budaya gitu kan ya. Nah, di sini kita punya dua tupoksi yang berbeda sebenarnya. Walaupun nanti satu kesatuan. Jadi hulu dan hilir gitu loh. Nah, kita ini di Puslit Arkenas ini kita lebih pada ke hulunya. Jadi kita lebih pada kegiatan penelitiannya. Penelitian dalam penelitian tanda kutip itu hasil kita tuh knowledge, ilmu pengetahuan gitu kan ya. Nah, kalau yang itu yang tadi PCBM itu cagar budaya perlindungan cagar budaya itu dia lebih kepada pelestarian, penelitian dan pelestarian dan segala macam, pemugaran tuh dia yang bagian dari situ gitu loh. Jadi jadi kalau misalnya tadi prosedur yang awal dulu, kalau prosedur tentang ekskavasi lokasi baru itu kan sudah ada peraturan dari pemerintah, memang instansi yang terkait yang punya kewenangan ya kalau dia berkaitan sama untuk ilmu pengetahuan, untuk untuk akademi, hasilnya untuk akademi segala macam itu memang lebih banyak itu merupakan tupoksinya dari Puslit Arkenas, pekerjaan kami gitu loh, kami di kantor gitu ya. Saya, Mbak Mega, Mbak Mas Hasar segala macam itu pekerjaan kami gitu loh. Tetapi kalau misalnya untuk dia pemugaran, pelestarian dan perlindungan itu bagian dari tadi Direktorat Cagar Budaya itu. Nah, kalau ya di Makassar yang kami tahu itu dia di situ kan ada itu Balai Cagar Budaya, Balai Cagar Budaya yang ada yang kantornya di Benteng Rotterdam itu. Yang kebetulan saya juga kenal itu tuh teman kami juga Pak Ako Laude. Nah, jadi kalau misalnya tadi Mas Akbar ingin datang ingin lihat, ingin motret benteng yang ada di dalam atau segala macam ya, perizinan aja dari beliau gitu loh. Jadi itu buat surat izin segala macam, apa yang mau dikerjakan, apa yang mau dilihat itu ya beliau yang mempunyai kewenangan untuk memberi izin atau tidaknya begitu. Tapi kalau misalnya itu berkaitan sama penelitian arkeologi dan segala macam, yang selama ini memang kewenangan dari kantor kami ya. Kalau memang itu mau ada kerjasama misalnya dengan universitas atau segala macam ya,
harus ada perjanjian dulu, ada MOU dan segala macamnya gitu. Jadi ya tidak semua orang bisa lakukan ekskavasi atau segala macam gini, karena yang tadi saya kasih lihat gitu loh, pekerjaan ekskavasi sampai kita bisa membuat interpretasi itu bukan pekerjaan yang gampang gitu loh. Kita juga mesti buka kotak ekskavasi, kita 2x2 atau dengan sistemnya juga, namanya kita sistemnya apa, ada sistem speed load 20 cm 20 cm dulu gitu loh. Ada juga yang bisa 25, ada segala macam tergantung si kondisinya, dan itu semuanya tuh tercatat dan terdaftar gitu loh. Jadi kenapa kita mesti 20? Karena kita tidak boleh kehilangan dengan apa? Karena ada konteksnya, asosiasi segala macam itu kita catat. Nah, kalau dia tidak punya pendidikan dalam pengertian selama ini arkeologi, nah itu mungkin hal-hal seperti itu akan terlepas gitu loh. Jadi sementara ini kewenangannya untuk yang ekskavasi ini memang diutamakan ya yang kantor kewenangan yang mempunyai kewenangan penelitian arkeologi, dan juga minimal dia mempunyai pendidikan arkeologi untuk bisa ikut dalam penelitian itu. Kalaupun nanti melibatkan teman-teman yang lain, nggak apa-apa, itu mungkin sebagai anggota. Misalnya Mas Akbar ini ahli di dalam arsitektur, nanti kita libatkan pada saat kita ketemu struktur bangunan gitu, kita tanya sama Mas Akbar, ini kalau dari segi arsitektur ini bagian apa sih? Kalau ini bagian apa sih? Nah itu kaliannya. Tetapi pada saat kita membuka, mengekskavasi dan sampai kita itu ya memang pekerjaan lebih banyak pekerjaannya para arkeolognya begitu. Terus udah itu mengenai benteng di Makassar digali buat irigasi, ya itu kembali lagi itu kewenangan itu punya ya pekerjaannya BPCB itu. Sebenarnya di pusat itu ada di Senayan pusatnya, tetapi dia perwakilannya itu di Makassar itu, BPCB Sulawesi Selatan ya kalau nggak salah ya namanya. Nah itu dia yang punya kewenangan. Jadi kalau tempat itu sudah dinyatakan sudah punya ketetapan cagar budaya, kalau itu situsnya provinsi dan kota, itu yang punya kewenangan itu gubernur. Gubernur tuh yang harus menjalankan tahap cagar budaya itu. Kalau misalnya ternyata itu irigasi itu punya kebijakan-kebijakan lain, ya gubernur harus membicarakan dengan instansi-instansi yang terkait, misalnya BPCB, kenapa ini dijadikan irigasi padahal ini udah dijadikan cagar budaya gitu loh. Jadi itu kantor itu, bukan kantor kami gitu loh. Nah itu mungkin itu ya saya rangkum pertanyaannya. Jadi kaitannya kepada perizinannya siapa yang lebih kepada untuk benteng-benteng itu siapa yang punya kewenangannya siapa, bagian siapa, itu di situ ada kantor BPCB-nya. Tetapi kalau dia dari segi penelitiannya, kaitannya nanti akademis dan segala macamnya, nah itu bisa dari kantor kami, dan itu biasanya satu kesatuan gitu loh. Ya, mungkin itu Mas Akbar. Daeng. Baik, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Mbak Wati, terima kasih Mas Akbar pertanyaannya. Semoga menjawab ya, bahwa ada instansi khusus yang menaungi di bidang pengelolaan, perlindungan, pelestarian cagar budaya itu. Terlepas dari penelitian yang dilakukan oleh kita di sini di Puslit Arkenas. Nah, selanjutnya Mbak, ini pertanyaan terakhir ya, halo, bisa satu lagi Bu? Bisa satu lagi pertanyaan? Oke, ya. Satu lagi aja deh dari Mas Akbar. Boleh ya Mbak ya? Sepertinya masih penasaran nih, gimana? Oke. Ini di luar konteks dari ini yang kita bahas. Saya menemukan ada teks naskah bahwa pernah Raja Goa itu atau sekarang itu menjadi Kabupaten Goa. Dia ke sana ke Jawa mengambil batu bata untuk dijadikan benteng di Makassar. Apakah ini sudah ada ditemukan keterkaitan tersebut? Karena ini naskah ini merupakan acuan bagi sejarawan di Kota Makassar. Mungkin seperti itu. Terima kasih Mas Akbar. Kebetulan juga saya mungkin ini baru informasi dari Mas Akbar ya. Saya juga belum membaca detailnya itu.
Tetapi kalau misalnya dia memang persahabatan sih pasti persahabatan ya. Karena di Makassar juga dipercaya adanya makamnya Gajah Mada, misalnya seperti itu kan. Nah, jadi mungkin sebenarnya ada hubungan tuh ada gitu loh. Tetapi sampai dengan membawa bata untuk benteng itu mungkin hanya simbolik atau bagaimana begitu ya. Karena daerah Sulawesi Selatan juga tidak kekurangan dengan sumber bahan pembuat bata gitu kan ya. Mungkin hanya simbolik itu kita kan kita kan tahu kalau namanya naskah-naskah itu nggak harus diterima dengan letterless seperti itu kan, tapi mungkin punya arti, oh ini arti persahabatan atau mungkin ada hubungan baik. Bilang kata membawa bata ke sini dibikin benteng, mungkin bisa, mungkin ya, saya belum tahu datanya, mungkin ya memang membawa 1-2 bata dibawa ke sana untuk sebagai simbol atau segala macam gitu loh. Tetapi kalau dibilang sampai akhirnya membawa bata dari Jawa untuk jadi sebuah benteng itu ya logika kita kok kayaknya nggak pas gitu loh. Karena apa? Daerah Sulawesi juga sumber bahan batanya juga banyak gitu loh. Saya terus terang aja, sebelum saya tahun 1990-an gitu, saya itu 5 tahun berturut-turut penelitian di daerah layang-layang. Jadi saya di Pangkep, Maros itu jadi saya udah menemukan hampir 400 lukisan gua di daerah situ ya. Tapi kemudian karena itu tahun selanjutnya saya dipercaya untuk kembali back to ke klasik gitu. Dulu karena dulu ada bidang namanya arkeometri, saya penelitian. Jadi saya juga udah ekskavasi di Gua Burung, saya udah ekskavasi di daerah Pangkep, di daerah segala macam itu saya udah hampir 5 tahun berturut-turut saya di sana, dan saya juga menginapnya di dulu masih Benteng Ujung Pandang ya. Sekarang Rotterdam, saya juga menginap sana. Saya juga senang jalan-jalan ke Pasar Somba Opu. Benteng juga bagus, saya menginap di sana, sama ada malah ada yang bilang, kok Mbak Wati berani sih tidur di situ? Karena malam-malam tertentu suka ada pasukan Jepang yang tidak punya kepala keliling ke sana gitu loh. Tapi ya alhamdulillah saya sehat-sehat aja gitu loh. Ya, situs-situs di Makassar juga bagus-bagus kok. Bentengnya juga bagus-bagus. Ya, mungkin itu Mas Akbar. Ya, terima kasih Bu. Oke, luar biasa sekali. Jadi selain mendalami Majapahit, ternyata Mbak Wati juga dulu main di prasejarah juga ya Mbak ya. Ya. Saya salut. Terdampar di Maros Pangkep. Iya, hebat sekali, saya salut sekali Mbak. Ini Mbak, beneran nih pertanyaan terakhir nih sekarang. Dari Risnawati. Risnawati, mahasiswa arkeologi Universitas Halu Uleo. Silakan Risnawati mengajukan pertanyaannya secara langsung. Iya, Kak. Iya, silakan. Baiklah. Terima kasih. Ya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lari dari konteks tentang materi, yaitu mungkin saya akan mengajukan pertanyaan mengenai bagaimana keterkaitan antara arkeologi dan arsitektur dalam timbangan filsafat Islam. Dan seperti apakah gambaran dua macam ilmu di atas jika ditinjau dari sisi nilai filosofinya? Terima kasih. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Coba, keterikatan apa? Keterikatan antara arkeologi dan arsitektur dalam timbangan filsafat Islam. Lalu, seperti apakah gambaran dua macam ilmu di atas jika ditinjau dari sisi nilai filosofisnya? Terima kasih. Terima kasih Mbak Risna. Ini pertanyaannya mungkin ya di luar konteks juga sih, berat-berat susah segala macam gitu ya. Bagaimana keterikatan antara arsitektur, arkeologi dan arsitektur dalam filsafat Islam? Ya, Bu. Maksudnya bangunan filsafat Islam itu yang bagaimana, bisa dijelaskan nggak? Karena gini, kalau keterikatan antara arkeologi dan arsitektur, penelitian arsitektur itu ada jelas banget. Karena kebetulan penelitian kita itu kan tentang kota Majapahit, tentang bangunan-bangunan yang ada di Majapahit.
Ya, Nah, kaitannya dengan maksudnya bangunan filsafat Islam itu yang saya kurang. Iya. Maksudnya apa? Bisa dijelaskan, Rizna? Baiklah, mungkin keterkaitan antara arkeologi dan arsitektur dalam timbangan filsafat Islam itu seperti mungkin halnya kita ambil contoh di situs makam. Kan di setiap situs makam itu pasti memiliki atau mempunyai beragam arsitektur. Mungkin begitu, Bu. Saya coba jawab ya. Karena kebetulan saya ini di arkeologi klasik, jadi yang itu sebenarnya mungkin kalau arsitektur Islam itu ada bagiannya, tetapi yang umum-umum saja ya. Yang jelas itu kalau di arkeologi kita melihat bahwa yang dikatakan bahwa itu adalah tinggalan Islam, itu pertama dari nisannya. Jadi atribut kuat kita tuh nisannya gitu kan ya. Nah kalau nisannya itu juga kalau misalnya di arsitektur, tinggal-tinggal arsitektur, kita tahu bahwa itu misalnya itu sebuah masjid. Masjid itu pasti ada mihrabnya. Dan itu kalaupun dia memang tinggal pondasi, dia pasti ada mihrab di bagian depannya itu. Nah itu kalau memang itu sisa bekas mihrab, kita udah interpretasi bahwa itu mihrab, bahwa itu memang itu pasti tinggalan arkeologi. Pasti itu tinggalan arkeologi Islam. Jadi kalau misalnya dia modelnya bangunan segi empat dengan adanya sisa-sisa tinggalan stupa apa segala macam, dia pasti bukan Islam. Jadi untuk sementara itu kita kan berangkat dari data arkeologi. Data arkeologi yang memang dia atribut-atribut kuat untuk menjelaskan gitu loh. Nah kalau jadi kita pilih bahwa sekarang kita ngomong tentang arsitekturnya aja. Karena arkeologi itu bukan hanya arsitek aja ya. Misalnya dari kalau kaitan sama Islam arkeologi, mungkin dari agamanya. Jadi ada memang ahlinya, dia ahli tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an ini Al-Qur'an kuno ini ditulis seperti apa itu udah ada. Nah, itu nanti punya di dalam arkeologi itu atributnya, datanya beda lagi gitu loh. Nah, jadi kita tidak bisa mengkaitkan misalnya ini filsafat Islam dari segi agama untuk ini. Nah, itu kita lihat dulu yang kita pakai data apa gitu loh. Nah, kalau misalnya tadi yang kita pakai datanya itu tentang arsitektur, ya kita itu tadi kayak bangunan, sisa bangunan. Nah, di dalam Islam itu yang namanya masjid itu ada mihrabnya, dia arah hadapnya kemana, nah, ada nisannya. Nah, itu di situ mungkin kaitannya Islam arkeologi dengan arsitektur dan itu dengan Islam gitu loh ya. Nah di dalam itu kita juga menggunakan misalnya di dalam kita menggali kuburan gitu misalnya kita ketemu rangka-rangka manusia. Nah kita lihat dia kalau dia misalnya itu arahnya seperti apa begitu kan ya. Nah ini berarti makam Islam. Dia menghadap ke kiblat segala macam. Nah, itu berarti Islam gitu kan ya. Nah, tetapi kalau misalnya kita melihat kita gali ada rangka kata orang ini makam Islam gitu. Begitu kita gali ada rangka, di situ ada sisa-sisa kubur, misalnya dia ada piring, ada segala macam. Nah, ini bukan Islam gitu loh. Jadi kita selalu arkeologi itu berangkat dari artefak, dari datanya, dari artefaktualnya gitu loh. Nah, dari situ kita bisa lihat, kita bisa membagi bahwa ini Islam atau bukan Islam, Hindu atau Buddha gitu. Nah, kalau memang Islam, kita turunin lagi itunya kriterianya. Kalau yang namanya bangunan Islam itu masjid. Kalau masjid itu pasti ada mihrabnya, pasti dia adanya ke sini, pasti ada seperti ini, biasanya ada makam di sini gitu segala macam. Jadi itu keterkaitan antara arkeologi dengan arsitektur dengan pertimbangan yang itu Islam tadi. Tapi kalau dalam pengertian filsafat Islam ya mungkin itu nggak begitu ada hubungan langsung gitu. Mungkin saya bisa menjawab dari segi itunya begitu ya. Pokoknya kita selalu berangkat dari data-data arkeologi yang kita turunin lagi. Kita mau ngomong apa sih? Kita mau ngomong Hindu Buddha, kita mau ngomong Islam, apa kita mau ngomong prasejarah. Nah, kalau misalnya prasejarah, kita ini loh artefaknya, alat batu ini segala macam. Kalau yang klasik misalnya dari segi agamanya, candi, ini loh atribut kuatnya. Kalau misalnya dari Islam, dari segi arsitekturnya untuk masjid dan makam masjid dan itu, ini loh kriteria atributnya gitu. Jadi kita mengarahkan dan selalu berangkat dari data arkeologi. Mungkin seperti itu ya. Mungkin Mbak Rizna atau cukup puas atau kurang puas? Iya, terima kasih untuk Ibu. Di sini mungkin saya agak lebih memahami bahwa tidak hanya di dasar, tidak hanya di permukaan,
tidak hanya di permukaan makam kita bisa mengetahui apakah dia masuk dalam arsitektur Islam atau makam Islam. Bisa juga kita lihat dari dasar. Dari dasarnya mungkin kita bisa lihat arah dari sisa tulang belulang dari mayat tersebut. Gitu. Ya, terima kasih Bu. Ini juga mungkin ada tambahan sedikit ya. Banyak juga yang bekas-bekas candi, kalau kita lihat dari segi arsitektur seperti candi di Menara Kudus. Jadi seperti juga ada di Palembang. Jadi ada bekas-bekas candi yang kemudian selanjutnya dijadikan menara masjid. Jadi ada seperti itu. Jadi ada pemakaian ulang, tetapi dengan udah dari sisi agama yang lain gitu loh. Jadi itu kita lihat ya, Menara Kudus itu kan dulu bekas bangunan candi. Bekas candi terus akhirnya dibentuk seperti segala macam, akhirnya jadi menara, di situ juga ada ada masjidnya. Jadi sekarang digunakan untuk agama Islam gitu loh. Nah, mungkin waktu dulu sih tidak ada masalah mungkin ya. Yang penting atribut-atribut yang dilarang di Islam itu tidak dipakai lagi. Misalnya gambar-gambar binatang. Gambar-gambar binatang itu kan di Majapahit, ini saya coba kaitkan dengan Majapahit. Di Majapahit itu ada gambar-gambar binatang, hiasan-hiasan dinding. Ya khusus yang pesanan keramik dari Vietnam. Nah, sebagian dari hiasan dinding itu sekarang ada di Masjid Demak. Tetapi bukan yang hiasan binatang dia, hiasan yang bunga-bunga, sulur-suluran, tanaman begitu ya. Nah, di sini kan berarti unsur-unsur Islam yang Hindu, yang Islam tetap dipakai, tetapi mengikuti lagi aturan-aturan Islam. Binatang tidak dipakai dan segala macam, tapi tanaman gitu loh. Jadi ada berkesinambung, berkelanjutan tetap dipakai, tetapi unsur-unsur yang Hindu yang dilarang sama Islam yang tidak dikemukakan, tidak digunakan lagi gitu loh. Jadi itu hanya tambahannya aja. Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Wati penjelasannya. Terima kasih juga Risna untuk pertanyaannya. Nah, sampailah kita di saya di mute. Oke, udah. Oke, jadi kita udah sampai di ujung sesi diskusi ya. Mungkin tambahan sedikit ya Mbak Mega. Iya ya. Mbak, gimana Mbak? Adik-adik mau ada yang mau bertanya atau segala macam, ya silahkan aja hubungi Mbak Mega. Kita Pusat Arkenas itu terbuka untuk menjawab permasalahan-permasalahan dari adik-adik semuanya. Ya, makasih. Iya betul, iya betul. Sebelum kita mengakhiri acara, kita berfoto bersama dulu aja gimana Mbak? Iya, silakan teman-teman peserta diaktifin ya videonya biar kita kelihatan di foto. Minta bantuannya untuk teman-teman panitia di foto. Saya hitung aja ya. 1, 2, 3, senyum. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi mohon diaktifkan semua ya kameranya, videonya biar kelihatan di foto. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Nah, terima kasih Mbak Wati dari tadi pagi materinya. Saya juga belajar hal-hal baru di sini karena ya baru lagi saya belajar tentang arkeologi klasik selain dulu di perkuliahan ya, hanya semester awal. Terima kasih Mbak Wati, materinya sangat berharga sekali untuk kami di sini. Terima kasih juga untuk teman-teman peserta semuanya untuk antusiasmenya mengikuti acara ini. Jangan lupa mengisi daftar hadir. Oh ya, tolong kepada teman-teman panitia untuk bisa di-share. Jadi kami di Arkenas punya media sosial, laman media sosial yang teman-teman bisa ikuti untuk mendapatkan informasi terbaru terkait hasil penelitian kita, terkait program-program yang akan diadakan, terkait juga dengan jika ada pertanyaan dapat langsung menghubungi ke media sosial ini, baik melalui laman Arkenas di arkenas.kemdikbud.go.id, di Facebook, Instagram, Twitter, bisa langsung mengajukan pertanyaan di sana dan akan dibantu sama admin untuk menghubungkan kepada siapa pertanyaan mungkin ditujukan. Selain itu, Puslit Arkenas juga punya YouTube, bisa di-subscribe teman-teman, jadi bisa mengikuti video-video yang ada di situ. Ada banyak sekali video-video hasil penelitian, video tutorial, video nanti kegiatan Arkenas mengajar ini juga akan diupload di YouTube-nya Puslit Arkenas buat teman-teman yang belum berkesempatan untuk hadir di Zoom dapat mengikuti yang ada di YouTube.
Nah, untuk link daftar hadir, untuk kuis dan materi dapat dilihat di kolom chat yang udah di-share sama teman-teman panitia. Jangan lupa mengisi daftar hadir, menjawab kuis, karena akan nanti ada hadiah untuk yang bisa berhasil menjawab terbaik. Nah, materi juga dapat diunduh di sana. Jadi, sekarang bulan November, bulan depan adalah bulan Desember, saya ingin menginformasikan bahwa kelas Arkenas Mengajar Belajar Bersama Arkenas kali ini merupakan yang terakhir tahun ini. Jadi ini sesi terakhir ditutup oleh Mbak Wati di tahun ini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya. Ada banyak yang saya lihat tadi mengikuti di setiap kelas kita, Mbak. Jadi kita 3 kali kan baru tahun ini, dan teman-teman yang lainnya ada yang banyak mengikuti dari kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, selalu ikut gitu. Terima kasih sekali antusiasmenya. Sampai jumpa di acara Arkenas Mengajar Belajar Bersama Arkenas tahun depan. Kami, teman-teman panitia, dan seluruh peneliti Puslit Arkenas menunggu kehadiran teman-teman semuanya untuk gabung lagi belajar bersama kita di sini. Ya, terima kasih. Jadi setelah ini dipersilakan untuk meninggalkan ruang Zoom. Sekali lagi terima kasih. Semuanya kami. Ya, terima kasih Mbak Wati. Sama-sama. Senang sekali. Ya, kasih.